Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Hadratil mukarramin, segenap para alimil ulama, para kiai dan para asatidzah, terkhusus segenap para guru dan orang tua, diantaranya yang kami muliakan guru kami Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hudhori, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ahmad Shadiqun, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Hidayatullah, orang tua kami Bapak Haji Edi Muntaha, Bapak Haji Wawan Setiawan, Bapak Insinyur Haji Kasmis, dan segenap pengurus DKM Masjid Al-Fatah, terkhusus bil khusus yang sama kita muliakan guru kita, orang tua kami, guru saya Al-Mukarram Ayahanda Abah Kiai Haji Abu Hanifah Thayyib. Kita doakan beliau senantiasa sehat walafiat. Segenap aparatur, Bapak RW, Bapak RT, dan segenap jamaah, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin jamaah majelis Zikra Maulidir Rasul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah bocah, jangan berisik dong. Ya, kedengeran banget suara lu. Dah dengerin. Nggak lama ini ntar langsung doa makan langsung. Banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita, saya makmuman saja sama beliau. Maulid merupakan salah satu bentuk kecintaan kita terhadap Rasulullah. Beliau Rasul adalah sosok manusia yang paripurna. Beliau Rasul yang kita peringati kelahirannya malam ini adalah sosok manusia yang sempurna. Mau nyontoh apaan aja ada pada diri Rasulullah, karena Rasulullah kepribadiannya komplit. Pak Ustadz, saya kan guru, Rasulullah ngajar. Jadi profesi guru ini mulia. Jangan dikatakan guru itu beban negara versi AI. Pak Ustadz, saya kan ini pedagang, Rasulullah dagang. Pak Ustadz, saya kan mubalek, Rasulullah dakwah. Pak Ustadz, saya kan politikus, Rasulullah diplomat ulung. Pak Ustadz, saya kan jenderal, Rasulullah mimpin perang. Pak Ustadz, saya kan kepala rumah tangga, Rasulullah punya anak bini. Kepribadian Rasulullah komplit, mau nyontoh apaan aja nemu. Maka wajar kalau beliau dijadikan contoh buat kita semua. Kenapa? Karena Rasulullah manusia, kita manusia disuruh nyontoh manusia, cocok pas. Bocah, pok jagain kok itu. Maklum dah namanya bocah. Bocah kan bukan orang. Bener bang, kemarin saya nelpon panitia, Ustadz acara udah mulai nih tuh. Belum Pak Ustadz, orang udah banyak. Belum Pak Ustadz, baru bocah doang. Nah, berarti kan bocah bukan orang. Diam lo, bukan orang. Bu, nih
Jadi beliau itu manusia, tapi bukan sembarangan manusia. Basyarun la kal basyari, manusia tapi bukan sembarangan manusia. Bicara manusiawi sama. Nabi beludah, kita juga beludah, manusiawi bang. Cuma di mana bedanya? Kualitas ludah Nabi dengan ludah kita, itu yang bikin beda. Nabi ludahnya jadi obat, ludah kita mah ya begitu dah. Nabi ludahnya jadi obat. Diriwayatkan beliau ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, beliau Rasul rumahnya dikepung, dipagar betis sama Satpol PP Satpol PP Quraisy. Di rumah Rasulullah 3 orang, ada Sayyidina Ali, ada Sayyidina Abu Bakar, ada Rasulullah. Rasulullah bilang ke Sayyidina Ali, Ali, kau gantikan tempat tidurku, tidurlah kau di kamarku. Kenapa? Karena yang diincar kamar Rasulullah, target utama yang mau dibunuh Rasul. Sayyidina Ali anak muda yang soleh, jawabannya mantap, siap ya Rasul, demi Allah, demi Rasulullah, saya rela mati, nyawa taruhannya. Anak muda soleh. Coba anak muda pinter, nggak begitu bang. Li, gantiin tempat tidur gua, yang mau dibunuh ntar lu. Lu jangan saya Rasul, Abu Bakar aja yang tuaan. Tuh kalau bocah pinter. Luar biasa punya Sayyidina Ali. Berangkat Rasulullah keluar rumah, ditemanin Abu Bakar hijrah, ketahuan kafir Quraisy, dikejar Rasulullah, dipepet terus sampai kilometer 50. Udah ada belum itu? Nilai kelempangan aja ceritanya ini. Kemudian Nabi mampir di rest area. Ada rest areanya bang, namanya Gua Thur. Mau masuk di stop sama Sayyidina Abu Bakar, ya Rasul jangan masuk dulu, saya duluan yang masuk. Mau bersih-bersih takut ada binatang, ntar Rasulullah ngapa-ngapa. Sayangnya Sayyidina Abu Bakar sama Rasulullah masuk, bersih-bersih, dia sapuin, dia coker-coker, dia korek-korek. Lagi bersih-bersih bu, tangannya diantup kalajengking, sakit, bengkak, mukanya pucet. Kalajengking Arab lo beda sama kalajengking kampung duku lah. Arab apa sih yang gak gede? Sakit, bengkak, mukanya pucet, nggak ngomong, bengong. Sayyidina Abu Bakar ditegur sama Nabi, ya Abu Bakar, iya ya Rasul, la takhaf, jangan takut. Enggak ya Rasul, saya nggak takut. Wala tahzan, innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Enggak ya Rasul, saya nggak takut, nggak sedih kok. Tapi kenapa muka pucat begitu? Roman-romannya ketakutan? Enggak ya Rasul, cuman tangan saya ini. Ngapa tangan? Diantuk kalajengking. Lah ngapa nggak komen? Dia komen. Ngomong dong. Sini Rasul ambil tangan Sayyidina Abu Bakar, dibacain bismillah sama Rasulullah, langsung diludahi oleh beliau. Detik itu juga bengkaknya kempes. Kenapa? Ludah Nabi. Coba pakai ludah kita. Mikinan bengkak boh. Basyarun la kal basyari. Tuh. Beliau Rasul keringetan, kita juga sama bang, keringetan, cuman kualitasnya beda. Di mana bedanya? Keringet Nabi bau minyak kasturi, keringet kita rasain sendiri. Maka beliau dijuluki ya miski wa tibi. Rasulullah badannya bau minyak kasturi, laler nemplok di badan Rasulullah nyerosot. Lain nama kita. Laler nemplok di badan kita nyarang, bau. Maka beliau punya istri Siti Aisyah bu, kalau Rasulullah pulang dari mana-mana keringatnya dilapin tuh, habis dilap diciumin, wangi. Makanya empok kalau pengen bakti melaki begitu, laki pulang dari mana-mana po, apalagi habis macul, ya lu gentak aja udah sini bang, minyak misik bang, rasain bau perengus lu. Nih Nabi luar biasa.
Ya bocah, ya resebat lu ah. Gue jadi kagak konsen, orang kagak ngiatin gue, jadi ngiatin lu bercanda. Diam. Jadi diam, weh. Bocah kamu gue ngerti, gue bilangin, weh. Diam. Pok, diam dulu. Bocah, weh. Diam. Jangan ngadep mari. Begitu dah, namanya bocah kayak nanding kodok, yang atu bener, yang atu lompat, begitu. Nih soundnya sound dalam, soalnya ini nggak disewa sound lagi, soalnya ini sound biasa, ini belum biasa di masjid doang, ini belum ada sound tambahan soalnya, jadi ngaung suara, ngomong kayak ngomong di gua. Diem. Beliau Rasul yang kita peringati malam ini pangkatnya lebih tinggi dari 124.000 nabi, pangkatnya lebih tinggi dari 313 Rasul, gelarnya Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Nabi dijamin masuk surga, dihindarkan dari api neraka, dosa yang lalu yang akan datang dihapus, diusap udah. Nabi pangkatnya tinggi, jabatannya tinggi, gelarnya tinggi, kagak pernah sombong. Pangkat baru tibang jadi anggota DPR aja udah sombongnya luar biasa. Enak kita ngelihatnya, pakai di pejeng, wah di upload motornya, mobilnya, rumah mewahnya, paling enak udah bang, 300 diganti sehari 3 juta, 50 juta buat rumah, tunjangan 100 juta, gaji cepet, wah udah enak bener dia. Kenapa kemarin tuh 25 Agustus demo tuh, kenapa? Karena pengen ada ketimpangan yang kita kagak pengen. Rakyat lagi susah, ngapa dia mewewahan, tunjangannya gede, gajinya gede. Kita demo ke sono harusnya temuin, ajak masuk itu perwakilan yang demo, duduk bareng kan enak. Karena nggak ditemuin, nggak direspon, akhirnya marah. Ditambah lagi sampai Afan dilindes ya kan? Iya, marah. Akhirnya muncul tuh demo-demo yang selanjutnya, itu demo udah nggak murni, ditunggangin sama orang-orang yang nggak tanggung jawab. Akhirnya rame di mana-mana, semuanya polsek dibakar, polres dibakarin, se-Indonesia semuanya, karena kesel gara-gara si Apan dilindes, ya kan? Iya, itu masuk provokator, Bu. Makanya kemarin kita minta jagain sama polisi, sekarang polisi minta jagain sama kita, ya kan? Iya, makanya direspon, akhirnya penjarahan di mana-mana. Kita lagi nyari ijazahnya Jokowi, ngapa ketemunya ijazah Sahroni? Mbak, maafin Mbak. Nih, buset deh, ada aja bocah lagunya. Gitu ya. Nih kalau ceramah lapar emang begini, jadi ngikutin beliau. Dia kan singa podium, guru saya, orang tua saya, ya kan. Kalau kita kan curut podium, jadi macam-macam sama curut, gimana aja masuk. Bu, Masya Allah, Nabi pangkatnya tinggi, nggak sombong. Kenapa? Udah tertulis dalam sejarahnya, dirawi. Beliau Rasul orangnya sangat pemalu, Rasulullah orangnya sangat tawadu, rendah hati, enggak sombong. Gandengan tangan dengan Siti Aisyah, ibu lagi weekend, lagi jalan mesra bareng, ada orang kafir lewat. Nih orang kafir ada tengil juga lagunya, beri salam, salamnya beda. Assammu alaika, sammun artinya racun. Assammu alaika ya Muhammad, diterjemahin mampus lu Muhammad. Ya Allah, po, Nabi dikata mampus, marah kagak. Yang marah Siti Aisyah, kesel lakinya digituin, dibalikin nama beliau. Assalamu alaika wa la'natullahi wa azabuh. Lu yang mampus, dilaknat, diazab lu. Tuh po, bang, asal tahu aja, perempuan lah dikasih 1 mulangin 3. Nabi nggak marah tuh, pegang tangan Siti Aisyah, mahlan ya Humairah, tenang ayang beb, tenang, jangan ngegas, santai. Kalau kita dikata begitu, tibang balikin aja, wa alaika, assalamu alaika ya Muhammad, wa alaika, mampus lu Muhammad, lu juga. Begitu artinya abang, po. Nabi nggak marahan tuh, enggak marah Nabi nggak marah.
Nabi nggak marahan. Nabi, iya nyaut apa? Nabi nggak marah. Luar biasa. Dikatain nggak marah. Waktu ceramah di Taif dilemparin kotoran onta, ditimpukin batu, berdarah jidatnya Nabi, marah? Enggak tuh, yang marah malaikat Jibril bang, nggak tanggung-tanggung, jenderalnya malaikat marah. Nyamperin Rasulullah, ngasih tawaran, tawarannya menggiurkan. Apa tawarannya? Muhammad, bagaimana kalau Jabal Uhud buat tibanin buat orang kafir yang nyakitin lu? Masa lu lagi ceramah dikriminalisasi? Begitu kira-kira. Masa lu lagi ceramah ditimpukin pakai batu, gua tibanin Jabal Uhud? Jangan Jibril. Emang apa sih man? Ini kalau bahasa kita, jangan Jibril, jangan sabar. Saya dakwah jangka panjang. Kalau emang ini saya ceramain orang tuanya nggak beriman, saya tungguin ntar anaknya. Siapa tahu anaknya beriman. Jibril kesel, anak bagaimana? Bapak Muhammad. Kalau bapak kalong, anak kampret. Di mana-mana bapak nyolong, anak nyopet. Fotokopi bagaimana aslinya? Bapaknya kafir, anaknya pasti kafir lagi. Tibanin aja. Jangan Jibril, anaknya nggak beriman, saya tungguin ntar cucunya. Nabi luar biasa. Mau apa sekarang kau Muhammad? Saya mau doa aja dah. Didoain tuh yang nimpukin, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah kasih petunjuk hidayah buat mereka yang nimpukin saya, karena mereka nggak ngerti. Luar biasa bang. Nabi ditimpukin, didoain yang nimpukin. Kalau model saya digituin, wah lain urusan. Betawi dilawan. Lu gelar gua gulung, lu jual gua borong. Lah kita digituin. Umpama nih kan direkam nih ada kamera nih, streaming nih kan, umpama nih. Oh oke guys, netizen nih dengerin ya. Ini umpama Tile lagi ceramah ditimpukin batu, berdarah jidat saya, datang Jibril ngasih tawaran. Umpama nih ya. Apa kata Jibril? Tile, ada apa Jibril? Bagaimana kalau Monas gue cabut, gue tibanin buat yang nimpukin lu? Apa kata saya? Sikat Jibril. Wah mampusin semuanya, saya kata gitu. Itu kalau saya umpama ilokan Jibril datang sama saya. Ya Allah, perjuangan Nabi, akhlaknya luar biasa. Dikatain, dihina, dibully, dinyinyirin, kagak pernah marah. Apalagi kemuliaannya, baca lagi di Rawi, wa yuhibbul fuqara awal masakina wa yajlisu ma'ahum wa ya'udu mardahum. Rasulullah itu sayang dan cinta kepada orang miskin, duduk bareng sama orang miskin, nengokin orang miskin yang sakit. Nabi kalau sama orang susah, sama orang miskin, sayangnya luar biasa, cintanya luar biasa. Sampai-sampai Nabi berdoa. Apa doanya Nabi? Allahumma ja'alni miskinan wasyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, jadikan saya orang miskin, kumpulin nanti di akhirat bersama orang miskin. Ini doa Nabi, ini doa yang gak pernah kita baca bang. Pernah empok baca doa begini? Ya yeah, kita mah nggak pakai doa ginian, emang udah turunan susah. Engkong miskin, bapak miskin, lah jatuh di anak keblangsak pisan, ditambah lagi miskin lengket banget sama kita, pakai berdoa begitu tambah bamplak udah bang. Nabi mah demen sama orang miskin. Ngapa sekarang orang miskin dihina mulu ya bang? Iya, orang kaya disebut kaya, ingat lu ada yang miskin, jangan hina orang miskin. Ini kadang-kadang aneh, udah dihina kita bu, dimintain pajak lagi, bujrag deh, la ilaha illallah. Karena pajak itu sama dengan zakat tuh, kata dia, ya kan, pala lu peang. Zakat ya beda dengan yang namanya pajak. Kalau pajak itu miskin kaya kena semua, tapi kalau zakat orang miskin gak boleh ngeluarin, bakal jadi mustahik penerima. Jangan dikit-dikit nyalain orang miskin mulu, bener. Padahal kita bisa bang, mau protes negara, pemerintah bisa. Kenapa? Undang-undang udah jelas, fakir dan miskin adalah dipelihara oleh negara.
Makanya kita wajar minta kesejahteraan dari mereka yang pada menjadi pejabat, bener? Iyalah, jangan dikit-dikit sumbangan raskin, menghina hati orang miskin. Raskin kan singkatan beras orang miskin. Orang kaya makannya raskin, kan PA. Orang kaya beda dong berasnya, namanya raskai. Iyalah. Seluruh kekayaan negeri ini adalah milik negara, dikelola sebaik-baiknya oleh negara dan untuk kesejahteraan rakyat. Begitu amanat undang-undang, ada di Undang Dasar 45. Jangan pernah ngecilin orang miskin. Apa yang kagak sekarang bang, kita semua dipajekin semua, tinggal kentut doang kagak dipajekin. Maksud kita tuh rakyat tuntutannya nggak banyak, anak kita sekolahnya gratis, kesehatan gratis, lapangan kerja ada, sembako murah, segitu doang pengennya kita. Tugas negara ngasih kerjaan buat emak bapaknya, orang tuanya. Ntar mah urusan makan, urusan siapa? Urusan emak bapaknya. Jangan anak dikasih makan doang, bergizi, mana bergizi? 5.000 mana bergizi? Ini namanya ngabisin anggaran. Biar efisiensi anggaran, orang tuanya kasih pekerjaan, urusan makan entar emak bapaknya tanggung jawabnya. Begitu mustinya. Ini ada bangku nggak ada meja, jadi nggak ada air jadinya. Baru kali ini. Ya baru kali ini bertamu, bangkunya cakep, bangku goyang, mejanya nggak ada. Ini terus bang, ini kita nyerempet dikit nggak ngapa-ngapa ya orang PA. Guru saya Abah udah ngomong bebas aja ngomong di sini, bebas. Ada yang macam-macam intile, gua laporin sama gua, begitu kata Abah. Dua, entar kita tinggal laporan doang mah. Ya, deh, maafin bah, ya, anda bah. Terus nih ya dikit ya bang, nambahin doang ini mah. Nih latihan pidato. Namanya latihan, jadi bebas kalau latihan. Nih Masya Allah, Nabi demen sama orang miskin, sampai-sampai Nabi nyuruh kita apa? Idza da'athul miskina ajaba. Kalau diundang sama orang miskin buru-buru dateng. Tuh, ini kita kadang-kadang masih pada terbalik. Di kampung masih banyak begitu bang, giliran orang kaya yang undang terburu-buru, geragak-geragak. Ada orang kaya mati, itu ustadz mimpin tahlil nggak kelar-kelar, 1.000 dibaca, la ilaha illallah, aki-aki pengen lentuk lama amat ini. Orang kaya makannya enak-enak, giliran orang miskin mati tahlilan 30 biji kelar udah, kelar dah. Lah aja kira biasa gak kuntet sih. Luar negeri mah bihun ya. Masya Allah, luar biasa Nabi cintanya dengan orang miskin. Disebut kaya, ada yang miskin. Jangan sembah mentang-mentang kaya, duit banyak, jalan gak nginjek tanah, kuntilanak kali. Ya Allah, mentang-mentang pejabat nggak lupa sama rakyat, ya kan ya bang? Jangan begitu, ada atasan pasti ada bawahan. Nggak mungkin disebut atasan kalau nggak ada bawahan. Mana buktinya? Empok nih bu, ibu pakai baju atasan doang, kagak ada bawahannya, bagaimana? Biar akur, pas antara atasan dengan bawahan, begitu musinya. Jangan kita kadang-kadang aneh, ketimpangan terjadi, pengangguran di mana-mana, ya kan? Janji 19 juta, wah kerjaan, yang ada apaan? Lapangan apaan yang ada? Lapangan kerjaan 19 juta, pret. Lu kagak demen udah gua lagunya, janji mulu. Ini ada kudeta nih, ada rencana mau melengsarkan Pak Prabowo. Wah ilaha illallah. Maka kita doain Pak Prabowo presiden kita biar sehat panjang umur. Iya, kalau di tengah jalan lah kalau sakit beliau lah terus mohon maaf nggak ada umur ya kan, lah digantiin tengleng yang naik, enak buat kita. Iyalah, udah kagak demen aja lagunya, parah. Makanya kita doain. Cuman kritik juga terus jalan, kritiknya membangun, bener bang? Iya, pemerintah itu harus terima dikritik, masukan dikritik terima, jangan marah-marah, bener?
Iya, semuanya ada anggarannya. Apa yang nggak ada? Negara kita kaya, 17.000 pulau, kaya dan besar, besar dan kaya, 17.000 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung, Pulau Gebang, lah macam-macam banyak. Pasir kita kaya, laut kita kaya. Wow, laut saya Nobang luas. Wow, daerah saya laut semua, kaya. Kenapa laut dipagerin? Ya enggak, ya enggak, ya enggak, ya enggak. Laut pakai dipagerin, objek dan subjeknya dirubah. Ya enggak, bikin peta laut dibikin peta darat, dibikin sertifikat. Kesial dangkalan. Kesian nelayan di mana-mana. Jadi begitu, masuk kebijakan yang benar. Bongkar semua itu pagar laut biar supaya saya enak mancing. Ya kan guru, gila, kita tukang mancing, wah, iya kan enak jadinya, laut kita rapi lagi, cakep lagi. Ini kadang-kadang aneh, luar biasa, kebijakan selalu ngerugiin rakyat. Kita kepengen, ayo sama-sama bangun negeri ini, dengerin para ulama, dengerin kiai kita, masukan kritik yang membangun, pakai, insya Allah sejalan antara umaro dengan ulama, jadi satu, kumpul. Ada yang bilang, Ustadz ceramah aja datat, jangan ngomongin politik, jangan ngomongin pemerintah. Orang yang ngomong begini nggak paham. Saya sering digituin, udah Ustadz Tile ceramah aja, udah ngajar aja, ngaji aja, nggak usah ngomongin politik. Justru apa? Saya punya prinsip bang, dakwah itu bisa menjawab segalanya, tetapi dakwah tidak bisa menyelesaikan segalanya. Yang menyelesaikan segalanya apa? Kebijakan, wewenang. Siapa mereka? Pemimpin kita. Kalau pemimpin berani, cerdas, nggak usah kita demo ke sono kemari. Kiai ngomong memuruh, itu tempat minuman tutup, itu jual minuman keras tutup, yang mabok kagak boleh, yang judi kagak boleh. Tapi ada perdanya, ada undang-undangnya diatur. Ini kan bertentangan namanya. Kalau pemimpin yang cerdas, pemimpin yang berani, satu lembar kertas, satu tanda tangan, taruhin materai, stempel, ini tutup tuh yang namanya Alexis. Kenapa? Karena kebijakan pemerintah yang berani, yang jujur dan bersih. Begitu musinya. Nggak bisa kita nutup sembarangan bang. Pemerintah, makanya ada hadis yang namanya hadis politik. Apa hadis politik? Man ro'a minkum munkaron falyughayyir biyadih. Ketika kita melihat kemunkaran, maka ubah dengan tanganmu. Tangan itu apa? Kekuasaan. Siapa pemegang kekuasaan? Ya presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah. Itu yang membentuk kebijakan. Kalau nggak mampu juga, wapabilisani, dengan apa? Dengan lisan, ngomong. Nih mau balik. Siapa lagi yang tukang ngomong? Yang tukang ngomong legislatif tuh, anggota dewan, wakil kita harus suarakan suara rakyat. Begitu musinya. Nah, air bening guru. Makasih. Ceramah kalau gerah begini emang dia harus minum air bening. Ini air bening bukan air putih. Salah ngomong kita. Kalau air putih itu susu, ini air bening namanya. Biasanya saya kopi susu, kopinya kita minum, susunya kita pegang biasanya. Masya Allah, luar biasa. Ini Nabi cinta sama orang susah, demen sama orang susah. Alhamdulillah. Kemuliaan akhlak Rasulullah sudah semua tertulis riwayat. Maka malam ini selain kita memperingati maulidnya Nabi, kita peringati pula hijrahnya Nabi. Selain kita memperingati hijrahnya Nabi, kita peringati juga wafatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah orang yang patut, beliau adalah yang patut kita contoh sebagai contoh buat kita dalam hidup dan kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Ustadz, kita maulid tujuannya apa sih? Tujuan maulid ya cuma satu, kita ngikutin ajaran dan anjuran Rasulullah, praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Karena Nabi sudah ngasih contoh buat kita. Bahkan keagungan kemuliaannya tertulis di rawi, udah kita baca. Assalamu alaik Zainal
assalamu alaik atqal atqiya. Rasulullah dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kenapa dikatakan penghias para nabi? Yang pertama, nabinya belum lahir, ceritanya udah ada duluan. Di rawi kita baca, antara cerita dengan kenyataan sama. Mana buktinya? Maulid Diba kita baca, dalam Maulid Diba dikatakan dulu sebelum adanya Nabi lahir ada namanya Yasar. Yasar ini ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua di dalam itu, maka diajarkan kepada anaknya yang namanya si Ato. Yasar, Yasar itu ahli Taurat, kitab Taurat dia hafal semua, diajarkan kepada anaknya yang namanya Ato. Kalau bahasa kita begini, Tok, pelajarin nih kitab Taurat ya sampai khatam total, illa sifron wahidan, kecuali yang selembar. Yang selembar lu jangan pelajarin. Apain? Wa yudkhiluhu sunduk, masukin ke dalam kotak, kunci rapat-rapat. Cuman anak dulu dengar kata, Bang. Anak dulu dengar kata. Kalau kata bapaknya simpen, simpen. Kalau kata bapaknya jangan, jangan. Bocah dulu. Dulu kita dipelototin sama orang tua, takut. Nunduk, dipelototin sama bapak kita. Lah bocah sekarang, jangan kan kita pelototin, kita omelin, tenggorokan bapaknya jelongok. Ngapa lu, Mbak? Ngapa lu, Mbak? Tuh bocah sekarang. Anak dulu durut, dengar kata, simpen, simpen. Falamma mata abi fatahtuhu, ketika bapaknya meninggal, Yasar meninggal. Dina, jauh sebelum Nabi lahir, cerita sama kenyataan sama, kagak meleset acan-acan. Prediksinya tepat. Kalau kita prediksi sering meleset. Lu lihat ini, bini gua bunting 9 bulan. Wah, ntar juga anak gua lahiran nih keluar. Wah, pasti bersih putih, emak bapaknya bersih kulitnya. Pas keluar lutung ya. Pemburu hantu kali. Masih ada apa kagak? Mereka dibohong-bohongin sama pemburu hantu, nangkep jin bertiga, masukin ke botol, dia tekep kencang banget. Yang dua temennya belakang dorong-dorong. Iya. Lah udah ditekep masih didorong aja. Suad bin Qorib jinnya banyak. 3 hari sebelum Nabi lahir jinnya solawatan. Kaget ini Suad bin Qorib, waduh jin gua stres ini, siapa yang disolawatin? Nabi mau lahir aja jin pada solawatan. Maka kalau ada orang nggak demen muludan, nggak demen baca rawi, nggak demen solawatan, itu orang lebih jelek daripada jin. Gitu mana grandong, ganderwo, bebegi, kuntilanak, sundel bolong, rombongannya. Makanya kita beruntung malam ini kumpul di Masjid Al-Fatah, bikin peringatan Maulid. Intinya Maulid, baca Maulid, dibaca sejarah riwayatnya. Bahkan sekarang pakai versi, Bang. Saya lihat di YouTube, saya lihat tuh ada baca Maulid pakai bahasa Indonesia. Supaya apa? Supaya orang yang dengar biar paham. Oh, riwayat sejarahnya dibaca semua. Maka kita kepengen ini Maulid yang kita peringati bentuk cinta ke Rasulullah dengan apa? Satu-satunya, bukan satu-satunya, salah satunya kita perbanyak baca sholawat. Selawat po, selawatan, selawat. Begitu luar biasa syiar Islam, Bang. Masuk Rabiul Awal itu luar biasa. BBM berkah bulan Maulid, masjid, musola, majelis taklim, instansi, kantor-kantor pemerintahan tuh bikin Maulid, pasar-pasar bikin Maulid, disiarkan tuh sholawat luar biasa. Status WA isinya sholawatan, siarnya luar biasa. Pasar-pasar bikin Maulid, MP3 disetel di rumah-rumah, sholawatan, luar biasa. Sampai tukang tahu bulat dagang keliling kampung dia ganti pakai lagu sholawat, orang jadi pada beli. Biasanya kan tahu bulat digoreng dadakan 500-an, wow begitu. Dia rubah tuh pakai lagu sholawat, tahu bulat digoreng
500-an anget-anget tahu semuanya digoreng 500 anget-anget sekali lagi tahu biarin gua kerjain daripada jekongko dadakan 500 anget pakai sholawat kul ya azim Antal azim qad hammana hammun azim wa kullu hammin ya hunu bismika ya azim. Nenek-nenek yang tadinya kagak doyan tahu bulat beli po, dia beli 5 biji. Tahu sendiri nenek-nenek udah pada metik nggak ada giginya, dia itu tahu bulat ya kolom-kolom doang dia oper ke kanan dia oper ke kiri, cucunya nyeletuk telen lah aja kelolodan tuh nenek-nenek. Selawat yang diagungkan luar biasa. Alhamdulillah. Pak Ustadz, saya lagi halangan ini, boleh baca sholawat? Boleh po, ada wudhu nggak ada wudhu, sholawat baca tetap berpahala. Bahkan baca sholawat dalam keadaan riya, pengen pamer, pengen dipuji orang, tetap berpahala. Biasanya emak-emak tengari-ngari mau ngaji tuh speaker dihidupin di majelis taklim di musola, dia teriak dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu jangan lupa ngaji ya, Rodia, Romela, Saroh, ngaji roh. Dia panggilin temennya sambil nungguin datang temennya ke majelis, diselawatan tuh emak-emak. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nih emak-emak selawatannya bang. Adinul lana wal haqulana. Assalamualaikum salam. Lu nyampe ji ya. Wal adlu lana wal kullu lana. Assalamualaikum salam. Loh roh gelar ambal roh batu saja. Wal adlu lana. Selawatan berhenti-berhenti temennya nyampe. Tuh kalau di Mesir selawatan itu sebenarnya buat yel-yel tentara mau perang itu bang, bacanya nggak begitu po. Adinulana wal haqulana wal adlulana wal kullulana adinulana, semangat perangnya. Pindah ke Indonesia lain, adinulana wal haqulana. Nenek-nenek dibawa kipas angin kleker aja. Selawatannya santai kagak ngebut. Lah orang Arab aja kalau baca talbiyah semangat, jadi ibadahnya semangat. Kalau habis ngambil mikot mau bikin umroh itu dia baca talbiyah, wow, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allah. Semangat po. Pindah ke Indonesia versinya lain, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik. Maafin gue ji, iya aja. Doain gue di sana lu ya lu nang. Tawa aja po, tawa udah. Salah ngundang penceramah. Penceramah PA diundang. Iyalah, tawa aja udah. Orang yang kagak mau tawa dua bang, yang atuh sakit, yang atuh utangnya banyak, diem aja begini. Mulai saya kalau punya teman serius-serius kagak temenin dah. Lah waktunya ngaji lah, waktunya hiburan. Nama saya mah sering hiburan.
hiburan kita mancing. Kalau kagak temen kita main keyboard, lu gua telepon kemari ke rumah, kita bawa keyboard, ambil keyboard, nyanyi, joget-joget, itu nggak ngapa-ngapa. Main di depan saung depan rumah, joget, nyanyi-nyanyi aja, stres hilang. Kadang-kadang aneh buat gue, mentang-mentang jadi ustad sorban yang share udang-udang kayak ban Vespa, gue letas tasbih kemana jadi bawa, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Gue cewek lewat cakep banget, jadi nunduk, kan bego itu dia. Saya norak buat gue ketemenin begitu. Iya, sama dah prinsipnya sama abang kayak Bu Hanifah. Ya ya, kita nggak nunduk gitu. Waktunya nyanyi, waktunya joget-joget, waktunya ngaji ya ngaji. Saya mah loh, bebas, nggak terlalu kaku. Ya kan. Iyalah, saya mah sering bang, orang kampung saya mau hajatan, datang dia ke rumah, Pak Ustadz, mohon maaf ya, nama Ustadz saya cantumin turut mengundang di hajatan saya. Ya silakan, nggak apa-apa, lu tulis aja situ nama gua, turut mengundang, gua tulis nggak apa-apa. Cuman gua tanya lu kalau hajatan ini ngomong-ngomong ngundang hiburannya apa? Dangdut Pak Ustadz. Oh dangdut, ya udah gua pesen melu. Kalau lu ngundang dangdutan, itu penyanyinya, artisnya pakaiannya yang bener, yang sopan. Saya bilang begitu. Undang Cici Paramida, Ikke Nurjana, ya kan? Undang tuh, pakainya cakep, pakai gamis, kudungan, kan enak liatnya. Joget-joget begitu nggak ngapa-ngapa. Lah, lihat resep ngeliatnya. Nih yang diundang artis, udah suaranya kagak enak. Bu, loh penampilan ketek ngablak gue lah bu. Rambut merah kayak Belanda jonggol, gue tinggi banget saya. Bu, loh celananya tinggi, roknya tinggi, salon tinggi, mau panggung tinggi. Bu, loh tuh bocah nonton di bawah banyak. Itu salon diinjak pakai kakinya. Wa ilaha illallah, yang nonton bocah di bawah ngap-ngapan. Ini yang rusak citra dangdut begitu tuh. Iya, jelek-jelekin, iya kan? Boleh sopan, yang penting nyanyiannya, lagunya, pakaiannya juga sopan. Alhamdulillah. Nabi selawat po selawat, masak, nyuci, goreng tempe, apa susahnya selawat? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, begitu doang. Apalagi kalau pakai lagu goreng tempe, ya Muhaimin ya salam salimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin ya Muhaimin ya salam. Khusyuk baca sholawatnya, keenakan sholawat tempe angus. Lakinya makan marah-marah, nyalo ngapa tempe angus? Gara-gara Muhaimin bang. Lakinya ngomong, Muhaimin orang mana itu? Bukan nama orang bang, nama selawatan. Lu goreng tempe sambil baca selawat neng? Iya bang, mari gue makan tuh tempe. Hitung-hitung gue makan tempe selawat, kagak jadi berantem po. Ya Allah, ini kadang-kadang aneh, emak-emak sekarang pakai TikTok bang, live masak pakai TikTok live sambil nyanyi. La ilaha illallah. Lakinya nggak pulang-pulang, perasaanku berbakti untukmu, makan pagi ku siapkan semua, mati atau hilang perasaanmu, apa memang pindah ke lain hati? Jadi aku harus, masa sih aku lakinya dengar begitu habis kompor tendangin lakinya, jadi berantem po. Makanya selawat biar kita gede sama laki, kalau selawatan jadi adem. Ayo bang berantem begitu, mulai kesel sama lu ngasih uang belanja kurang mulu, tapi sebelum berantem selawatan dulu begitu po. Tuh laki kita namanya Komar, tunjuk aja depan matanya, Komarun, 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 sidina Nabi Komarun, begitu. Bininya namanya Rodia, dibalikin sama lakinya, Rodia ya dawalayana. Bininya kesel, ya Toibah Rodia. Agak jadi berantem pokoknya, jadi lomba marawis.
Insyaallah yuk banyak sholawat. Kita dikumpulkan di padang mahsyar nanti ketika hari kebangkitan, matahari sejengkal di kepala kita, panas sudah pasti, haus sudah pasti, kita mati nggak bawa air, nyari air kemana? Caranya bawa duit, kagak ada yang jualan air. Alfamart, Indomaret nutup, nggak nemu di sana po, apalagi galon isi ulang, kagak ada. Tapi orang yang rajin sholawat, cinta sama Nabi, disediakan tuh haudhuka safil wirduna yauman nusyuri. Allah sediain telaga Kautsar buat orang yang rajin sholawat, cinta dengan Rasulullah. Kita hadir sering ke majlis maulid, baca sholawat yang kita baca, kita minum seteguk dari air telaga tersebut, nggak bakalan haus buat selama-lamanya. Alhamdulillah. Makanya kalau orang nggak demen muludan, nggak demen selawatan, biarin di sana dia kehausan, dia kecekek, rasain, kagak nolongin. Naudzubillah min. Maka Nabi dikatakan Zainal Anbiya, penghias para nabi. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kepada Allah. Amin ya Rabbal. Masjid Al-Fatah cakep, keren, gede, mantep, bagus. Saya yakin sholat jamaahnya penuh di sini, terutama subuh. Saya tahu, saya subuh sering lewat sini. Kalau udah 3:30 luar biasa, marbot ngidupin mik, tarhim dia, salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Luar biasa. Bangun semua kita. Alhamdulillah. Bangun po, enggak. Kalau enggak bangun juga, marbot bilangin cara gantinya, cara bangunnya ganti aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Bapak Ibu, subuh. Yakin laki kita cepet bangun po. Kaget dia, nyalu siapa yang mati barusan? Bininya ngomong, lu yang mati bang, kagak bangun-bangun subuh. Yuk kelar maulid kita sholat berjamaah, kumpul di pengajian, syiarkan majlis taklim kita, syiarkan masjid kita, masjid kita yang bangun. Jangan sampai masjid kita bikin, jangan seperti kurung batang. Kurung batang tahu kan, dibikin cakep banget kurung batang, pakai stainless, wa ilaha illallah, disuruh masuk ogah. Lu masuk situ lah, jangan gua, lu aja yang masuk lah. Artinya masjid yang kita bangun, masjid yang kita bikin, kita yang bikin, kita yang ngisi, kita yang makmurkan. Insya Allah ini merupakan bentuk perubahan akhlak kita kepada Allah. Dengan memperbaiki akhlak kita kepada Allah, kita kumpul di pengajian, kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita, ibadah mahdoh kepada Allah. Insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid malam ini sukses, maulid malam ini berhasil. Kelar maulid semakin meningkat kualitas ibadah kepada Allah. Biarin tetangga borodoyan ke masjid, jangan usil, jangan pakai usil mulut. Tumben bang lo ke masjid, besok dia kabur. Antepin orang baru doyan, baru belajar, lambat-lambat gak masalah. Kenapa? Basyiru wala tunafiru, gembirakan orang, jangan ditakut-takutin. Yassiru wala tu'asiru, mudahkan orang, jangan disulitin. Nabi dakwah dengan akhlak, beliau mengajak bukan mengejek, beliau merangkul bukan memukul, beliau pakai argumen bukan pakai sentimen. Kuy kumpul di pengajian, ya bu, ya bu. Malam ini saya datang agak terlambat, tadi udah ngomong sama Abah bahwa setiap malam Jumat memang saya kosongin, nggak nerima jadwal. Memang rutin tiap malam Jumat ada taklim di depan rumah di Saung. Jadi tadi belum kelar, sempat kelar taklim, langsung aja berangkat kemari dah. Nyampe sini ke Wartol, macet di pom bensin itu bu, pada antri mobil-mobil bos lama banget. Udah begitu nggak ada patwal dari jemputan di depan itu, tutut. Ya udah masuk kampung masih tutut kata gitu dah. Ini aja ya, insya Allah kapan-kapan kita kalau masih penasaran ya ngundang lagi. Kalau udah kapok jangan diundang lagi dah. Dah. Intinya yuk sama-sama kelar maulid
semakin cinta kita terhadap Rasulullah SAW dengan cara untuk mengaplikasikan ajaran dan anjuran Rasulullah kita praktekkan dalam hidup dan kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah biniyatil qabul wal wusul wa ila hadratir rasul biniyatil madhkur bisirril Fatihah. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala daynan illa qadaitah wala aiban illa satartah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirata illa qadaitaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma balligh maqasidana faqdi hajatina wa nawwir qulubana washrah sudurana wa tammim mashru'atina wa barik auladana wa arzaqana wa ulumana wa kullama a'taitana bifadlika ya akramal akramin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina